Kita tahu pertumbuhan outstanding pembiayaan industri multifinance ini juga mengalami penurunan. Artinya apakah penurunan ini karena penurunan penjualan di kendaraan? Ya, kalau kita lihat year on year pertumbuhan kita juga memang mengalami kontraksi, tapi tidak terlalu eh, marginal sekali. Misalnya kita masih tumbuh sekitar 10% lebih. Diharapkan kita misalnya tahun ini proyeksi adalah 12%. Kita banyak diversifikasi juga. Bisnis kita banyak mengalami diversifikasi, yaitu terkait pembiayaan. Misalnya kita ada pembiayaan investasi, kita ada pembiayaan apa namanya hal-hal lain terhadap modal kerja dan lain-lain. Di tengah-tengah penurunan penjualan kendaraan roda 4, di mana roda 2 masih belum terlihat penurunan yang signifikan, kita masih punya beberapa alternatif-alternatif, misalnya untuk meningkatkan pembiayaan. Nah, pelaku usaha sendiri banyak juga melihat peluang misalnya untuk melakukan pembiayaan dana tunai atau yang kita kenal dengan refinancing, Mbak Aneke. Nah, banyak perusahaan-perusahaan pelaku pembiayaan yang mempunyai database yang cukup besar dan sudah mempunyai jumlah customer yang sangat besar, ini bisa merupakan satu upaya misalnya menawarkan kembali kepada debitur-debitur yang existing pada saat misalnya mereka sudah mau lunas, mendekati lunas cicilannya, ditawarkan misalnya untuk misalnya ada kebutuhan daripada debiturnya untuk keperluan-keperluan lainnya yang memang sangat diperlukan oleh debitur dengan menjaminkan BPKB-nya, kami bisa memberikan pembiayaan dana tunai. Nah, ini bisa menjadi peluang yang bisa membuat piutang pembiayaan kami tetap dapat bertahan dan semoga dapat bertahan dan tetap tumbuh di angka 10% dan kalau bisa lebih dari 10%. Baik, Bapak melihat tantangannya sebesar apa sih di tahun ini? Apalagi kita tahu juga data NPF di multifinance ini tidak terlalu baik. Ya, nah ini Mbak Aneke menarik ya bertanya tadi tentang penjualan, pertumbuhan. Kita masuk kepada non-performing financing. Pembiayaan tentunya mengalami kenaikan NPF atau non-performing financing. Nah, ini tidak bisa kita hindari dengan kita hanya tumbuh sekitar 10% dan tentunya rundown atau artinya yang sudah mendekati lunas dan akan lunas dengan pembiayaan yang baru memang tidak terlalu banyak permohonan yang masuk. Upaya kita untuk meningkatkan volume juga sangat berat. Nah, tentunya ini akan mengurangi jumlah daripada outstanding pembiayaan yang tadi Mbak Aneke sampaikan. Dengan demikian, tentunya non-performing financing ini adalah account-account yang lebih atau 90 hari ke atas tidak membayar, itu kita kenal dengan non-performing financing dibagi total piutang yang ada dengan pertumbuhan yang memang mengalami perlambatan, tentunya non-performing financing akan meningkat. Namun dengan angka 2,8% gross, kami merasakan ini masih tetap dalam tingkat toleransi yang dapat kita anggap masih bisa kita terima, dan tentunya kita sudah juga melakukan pencadangan atau yang kita kenal dengan CKPN atau impairment terhadap non-performing financing ini, di mana net non-performing financing industri perusahaan pembiayaan masih di level 0,6-0,7%. Baik, peluangnya sebesar apa Pak Suwandi untuk bisa menurunkan angka NPF ini di sisa 2024? Satu adalah menjaga kualitas portofolio atau untuk menyetujui kredit-kredit ke depannya adalah kita lebih ketat kualitas. Tentu kualitas portofolio adalah menjadi hal yang paling utama. Kedua, tentunya adalah mencari peluang untuk tetap tumbuh. Ketiga adalah tentunya melakukan restrukturisasi. Walaupun POJK restrukturisasi dari OJK sudah dicabut, namun restrukturisasi dan rescheduling ini adalah hal yang biasa ya di dunia finansial atau keuangan. Selama kita tahu bahwa debiturnya masih bisa berkomunikasi. Nah, ini adalah poin-poin yang tentunya untuk menjaga agar NPF kita tetap terjaga dan kualitas aset daripada perusahaan pembiayaan bisa tetap berkualitas dan tetap debiturnya dapat melakukan kewajibannya dalam membayar cicilan.
Baik, apakah Bapak menilai industri multifinance ini membutuhkan pencadangan yang lebih besar lagi dan untuk itu membutuhkan tambahan dari segi permodalan? Kalau bicara pencadangan, tidak sekarang ini kita tidak bisa lagi misalnya, oh kita harus mencadangkan lebih besar atau kita cadangi lebih sedikit. Karena sudah ada aturan PSAK-nya sendiri. PSAK 71 merupakan satu aturan atau acuan yang dimana kita harus patuhi. Ya, karena ini kita mengacu kepada IFRS 9 atau International Financing Reporting Standard yang ada di London sana dan diadopsi di Indonesia melalui PSAK 71. Jadi PSAK 71 ini sudah menjadi aturan yang harus kita patuhi. Jadi saya yakin hari ini kita semua sudah apple to apple comparison. Tidak ada perusahaan pembiayaan yang mencadangkan lebih, tidak ada yang kurang karena semuanya sudah ada bisnis modelnya dan sudah harus sesuai dengan aturan akuntansinya. Baik, kita kembali lagi tadi yang Bapak bilang restrukturisasi yang berada di dalam industri sendiri begitu. Apakah ini juga nantinya akan memberatkan pertumbuhan? Kalau restrukturisasi sih biasa ya, tidak akan memberatkan pertumbuhan. Tentu memang kembali tadi saya sampaikan, restru dan rescheduling seperti yang kita ketahui hari ini tentu ada beberapa bukan catatan atau kendala, tetapi ada hal-hal yang misalnya kita lebih harus mencadangkan, impairment-nya harus kita cadangkan lebih daripada kalau tidak direstru. Namun demikian, apapun yang kita cadangkan atau impair itu tidak menjadi biaya pada saat nanti nasabah lunas. Itu kan bisa di-reverse kembali ke PNL kita. Nah, dengan demikian, dalam misalnya kita mengelola aset kita, piutang kita, ya agar tetap terus mempunyai kualitas yang bagus, yang sudah membayar tepat waktu tentu kita terima kasih, yang belum punya kemampuan membayar atau kemampuan membayar yang menurun, selama kita berkomunikasi dan komunikasinya berjalan dengan baik, ya tentu ini tidak akan mempengaruhi laba industri maupun laba masing-masing perusahaan. Baik, meskipun tadi Bapak sampaikan sebenarnya tingginya suku bunga saat ini tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap permintaan pembiayaan, tapi seperti apa harapan dari APPI terkait dengan RDG Bank Indonesia pekan depan? Apalagi kita juga sudah melihat respon The Fed di pekan ini. Ya, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini sudah kita apresiasi ya, bahwa dalam menjaga nilai tukar dan tentu bukan hanya Indonesia yang mengalami tekanan terhadap US dollar. Namun demikian Bank Indonesia telah melakukan hal-hal yang sangat baik dan positif di dalam menjaga stabilitas moneter dan dalam hal pengawasan dan peraturan OJK juga sangat aktif berdiskusi dengan kita dan terus kita berkomunikasi melihat keadaan dan situasi yang ada. Walaupun di tengah-tengah begitu banyak asumsi-asumsi daya beli yang menurun, tapi kita masih melihat pertumbuhan ekonomi kita masih di level angka 5%-an dan tentunya ini masih lebih baik daripada negara-negara ASEAN lainnya. Baik.